Yeah, wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang serial khotbah yang saya percaya mengarahkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Karena serial khotbah kita selama 33 minggu berturut-turut, kita membahas tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-10 dan pembahasan ke-10 tentang menghasilkan buah. Nah ini dia, saya percaya betul hidup Kristen bukan hanya asal hidup. Tapi hidup Kristen menghasilkan buah. Haleluya. Nah dalam kesempatan kali ini juga izinkan saya menyapa saudara-saudara saya tunarungu yang mengikuti ibadah minggu penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Karena saya dapat banyak kesaksian-kesaksian dari kaum tunarungu yang merasa diberkati. Karena setiap ibadah kita ada sign language. Izinkan saya juga berterima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan menerjemahkan saya melalui sign language ini. Dan saya percaya betul Tuhan sedang memakai hamba-hamba Tuhan dengan talentanya masing-masing, dengan karunia-Nya masing-masing untuk terus melayani. Sehingga setiap orang dapat terjangkau bagi kemuliaan Tuhan. Karena harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya di dalamnya termasuk para tunarungu yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita lanjutkan. Nah hari ini kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Dari Yohanes 15 ayat 16. Yesus dengan tegas bilang, bukan kamu yang memilih aku. Jadi jelas ya, hidup Kristen bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Karena Yesus sendiri jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Alkitab bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak ditarik oleh Roh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas kita adalah mempertahankannya. Tapi tugas Tuhan memilih kita. Dan kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, jangan main-main. Makanya Alkitab bilang tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan tegas bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan bukan hanya pilih, tapi aku telah menetapkan kamu. Aku telah memberi perintah kepada kamu, aku telah memberi tugas kepada kamu, aku telah memberi tanggung jawab kepada kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bukan supaya kamu pergi dan menghakimi orang. Bukan supaya kamu pergi dan mengkritik orang. Bukan supaya kamu pergi dan menyerang orang lain. Tapi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya mengerti. Salah satu tanda akhir zaman akan banyak nabi palsu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang sesat itu kata Yesus jelas, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yang sesat itu bukan hanya apa yang berbeda dari apa yang kau percayai selama ini. Saya khawatir hari-hari ini dan itu sebabnya saya akan terus berbicara ini karena saya lihat sudah terlampau banyak. Dan saya tidak menyebutnya hamba Tuhan, saya menyebutnya YouTuber, saudara. Karena karya dalam pelayanan yang gak jelas. Dia cuma sibuk dengan YouTube-nya. Dan YouTube-nya cuma dia pakai untuk menyerang orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karya pelayanan yang maaf untuk bilang ini sama sekali tidak jelas. Kita gak pernah tahu karya pelayanan yang selama ini. Yang kita tahu dia cuma sibuk di YouTube cari subscriber, ya kan, cari followers, ya kan, cari like, ya kan, dengan buat sensasi menyerang orang. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk menyerang, untuk mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap teguh.
Karena saya khawatir ada banyak jemaat Tuhan yang mulai goncang iman dan berkata, aduh kok hamba-hamba Tuhan begini ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan yang Tuhan perintahkan. Bukan kita menyerang orang. Dan akhirnya menciptakan adu domba di mana-mana. Karena akhirnya masing-masing mau sibuk. Menyamakan pandangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana-mana ada yang percaya perpuluhan, ada yang tidak percaya perpuluhan. Stop perdebatan itu. Karena sampai Tuhan Yesus datang itu tetap ada. Gak ada hubungannya dengan sesat. Gak ada hubungannya dengan rakus. Ya kan banyak orang, hamba-hamba Tuhan sekarang mengajarkan tentang perpuluhan itu hamba-hamba Tuhan yang rakus. No, lu yang pelit. Karena kalau kita mengajar tentang perpuluhan, bukan berarti demi kita, tapi untuk setiap gereja. Karena itu tanggung jawab saudara. Ada yang tetap percaya bahasa roh, ada yang tetap percaya tidak ada bahasa roh. Nah kita habiskan waktu kalau kita hanya sibuk untuk nyerang kiri, nyerang kanan. Lalu mempertahankan pendapat soal ini. Dan akhirnya dunia YouTube Kristen hanya ribut dengan keributan-keributan antar serangan-serangan pandangan doktrin seperti itu. Ini waktunya. Kita pergi ke Alkitab dan menghasilkan buah. Kalau ada YouTuber yang hanya kerjaannya nyerang hamba Tuhan lain. Potong kalimat-kalimat hamba Tuhan. Ambil cuplikan-cuplikannya lalu diangkat, lalu dibahas, diserang. Hanya karena berbeda denominasinya, berbeda pengakuan imannya. Iya kan? Buat saya, itu hanya buang waktu. Itu hanya buang waktu, tinggalkan. Jangan buang waktu saudara untuk itu. Tetapi mari kita Alkitab. Jelas bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan akibatnya kalau kita fokus dengan berbuah. Dan buah kita tetap. Maka yang terjadi adalah supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi fokus kita bukan hanya supaya apa yang kita minta kita dapat. Bukan, fokus kita adalah pergi dan menghasilkan buah. Dan akibatnya, makanya kita bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik-balik. Karena saya khawatir banyak orang hari-hari ini hanya membuat pengajaran bagaimana supaya semua doa kita dijawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Enggak penting semua doa kita dijawab. Yang paling penting adalah semua kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita minta dan kita doakan. Sampai ada orang saking stres dia bilang, Tuhan saya udah gak kuat, saya mau mati. Coba kalau semua doa dijawab, mati bener lu. Ngerti gak maksud saya? Kita tidak berharap semua yang kita harapkan harus terjadi. Tapi kita harapkan semua yang terbaik di hadapan Tuhan, itu yang boleh terjadi. Yang setuju katakan haleluya. Yeah. Saya mau setiap kita makin jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, aku telah menetapkan kamu, siapapun saudara. Baru bertobat atau sudah puluhan tahun bertobat. Dibaptis dengan Roh Kudus atau belum dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah pelayanan atau belum pelayanan. Intinya kalau kita sudah dipilih oleh Kristus. Sudah diselamatkan oleh anugerah. Maka Tuhan memilih kita. Dan kemudian menetapkan kita untuk pergi. Dan menghasilkan buah. Kita lihat selanjutnya. Lukas 3 ayat 7-9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepala untuk dibaptis. Ini Yohanes Pembaptis. Katanya, hei kamu keturunan ular beludak. Waduh ini hamba Tuhan galak banget ini. Hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jelas? Hasilkanlah buah yang baik dari pertobatan. Dia sedang bicara kepada banyak orang Farisi yang ada di situ. Banyak ahli-ahli Taurat dan orang Saduki yang ada di situ. Artinya jangan bangga dengan status. Mungkin kita pikir saya Kristen, saya udah dibaptis. No, persoalannya, ukurannya. Bukan berapa lama saya di gereja, bukan berapa banyak ayat yang saya tahu, bukan berapa banyak nyanyian lagu rohani yang saya mengerti, bukan berapa banyak nomor hamba Tuhan yang saya tahu. Bukan berapa banyak grup Kristen yang saya terlibat di dalamnya. Tetapi yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis di sini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini sangat tegas. Alkitab bilang apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, artinya mungkin dia cuma ke gereja, mungkin cuma yang Alkitab bilang bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang Alkitab katakan berbuah yang baik. Karena kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Alkitab jelas bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran, semua ditambahkan pada kita. Jadi artinya, kalau kita melakukan yang tepat, melakukan yang benar, otomatis kita akan berbuah lebat. Jelas ya? Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, nggak ada kompromi, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Folks, as your pastor, I love you. Meskipun 1,5 tahun kita nggak bersama-sama. Kadang-kala kangen juga saya melihat tangan-tangan terangkat di ibadah. Kangen juga saya dengar suara tepukan tangan gemuruh. Kangen juga saya lihat wajah-wajah yang lapar haus akan firman Tuhan, menerima berkat firman Tuhan di gereja. Tapi 1,5 tahun ini, kita tidak bisa berkumpul, it's okay. Tapi buat saya tetap ada kebanggaan dapat tetap melayani saudara. And as your pastor, saya harus tekankan I love you. Dan kadang-kadang dari mimbar ini saya menyampaikan khotbah yang kelihatannya keras dan tegas. Dan mungkin buat sebagian orang menyakitkan dan sebagian orang bahkan mulai kecewa. Gilbert kalau ngomong, kata-katanya terlalu keras. But believe me, I love you. Dan dasar kenapa saya bicara ini. Saya gak peduli orang mau kritik saya, orang mau serang saya, orang mau jadi hater saya. I bless them. I cannot hate anyone. Saya tetap akan mendoakan, saya tetap akan mengucapkan berkat buat setiap orang. Karena kerinduan saya jangan sampai ada seorang pun yang dipotong dan dibuang ke dalam api. Kalau cuma sekedar gak suka saya, it's okay. Masih banyak hamba-hamba Tuhan lain yang memberitakan firman Tuhan. Yeah. Tetapi saya akan berbicara dengan tegas dan jelas. Karena ini yang menjadi sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya tidak rela. Kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akhirnya dipotong dan dibuang ke dalam api. Kita lihat selanjutnya, klik. Yohanes 15 ayat 1-8, pokok anggur yang benar. Waktu sekolah minggu kita suka nyanyi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan berbuah. Yeah. Yohanes 15 ayat 8 bilang begini, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, tidak ada kompromi, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi jelas ya target Tuhan.
Bukan hanya kita diberkati, tapi supaya kita berbuah dan menghasilkan buah dan lebih banyak lagi buahnya. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Ayat yang keempat. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 jelas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ya, Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja aku akan menyediakan. Tapi bukan hanya soal minta, tapi juga akan berbuah. Karena kuncinya bukan soal bagaimana kita dapatnya, tapi bagaimana kita tinggal di dalam dia. Saya memang sudah ngerti betul. Bahwa jangan hanya fokus, oh saya mau diberkati, oh saya mau dapat semua yang saya minta. No, karena itu bisa membuat kita meleset. Tapi kalau kita ngerti firman, kita hidup di dalamnya, kita berbuah, otomatis Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia boleh kelihatannya sukses, dia boleh kelihatannya kaya, dia boleh kelihatannya maju, dia boleh kelihatannya mendapatkan semua yang dia mimpikan. Tapi barang siapa tidak tinggal dalam aku, dengar baik, ia dibuang keluar. Mau sudah dibuang keluar. Saya berdoa, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena barang siapa tidak tinggal dalam aku, artinya tidak berbuah. Karena yang tinggal dalam Kristus akan berbuah. Yang tidak tinggal dalam Kristus tidak akan berbuah. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Ayat selanjutnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapak dipermuliakan bukan ketika sudah hebat, sudah pintar, sudah dahsyat, sudah luar biasa. Tapi jika kamu berbuah banyak, dengan demikian, kamu adalah muridku, kata Yesus. Kita dikenal sebagai murid bukan ketika kita hanya diberkati. Kita dikenal sebagai murid bukan ketika kita sukses, hebat dan luar biasa. Tapi kita dikenal sebagai murid kalau kita berbuah, kata Alkitab. Dan dengan itu kita memuliakan Kristus. Thank God for blessing. Thank God for miracle. Thank God for answers prayer. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat doa-doa yang dijawab. Tapi tanpa hidup yang berbuah, hidup kita akan jadi batu sandungan. Orang akan bingung. Ini orang Kristen tapi kok mulutnya jahat. Ini orang Kristen tapi kok pelitnya minta ampun. Ini orang Kristen tapi kok egois banget. Ini kok orang Kristen tetapi kompromi dengan dosa. Ini yang saya sebut, kita menyebut diri kita Kristen tapi tidak berbuah. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Klik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bilang. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, kalau hidup kekristenan kita mengeluarkan buah-buah roh, dimanapun kita ada kita pasti diberkati. Dimanapun kita ada kita pasti jadi berkat. Dimanapun kita ada kita akan berdampak. Makanya pujian tadi indah. Hiduplah berdampak di tengah dunia. Kita bukan hanya hidup asal hidup, tapi harus hidup berbuah. Karena itulah hidup yang berdampak. Amin. Dan jelas buah roh itu kasih.
Sukacita. Iya kan? Penuh kasih bukan penuh kebencian. Sukacita bukan penuh ketertekanan. Damai sejahtera bukan stres. Kesabaran bukan emosi. Kemurahan bukan pelit. Kebaikan bukan menjadi orang yang mencari keuntungan sendiri. Kesetiaan bukan menjadi orang yang hanya menjadi penjilat. Kelemah lembutan bukan kekasaran. Penguasaan diri bukan hidup ceroboh dan seenaknya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Klik. Nah, saya pelajari begini. Ternyata yang saya pelajari berbuah bukan sekedar perintah Tuhan. I know. Alkitab bilang supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Berarti berbuah juga adalah perintah Tuhan. Tapi bukan sekedar perintah Tuhan. Maksudnya tanya sama saya maksudnya apa? Karena saya pelajari begini. Klik. Ternyata berbuah bukan sekedar hanya perintah Tuhan. Tetapi berbuah seharusnya adalah akibat otomatis. Dari keberadaan yang benar dalam kehidupan dalam Kristus. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menyebut diri kita Kristen. Tapi kita tidak menghasilkan buah. Something has wrong. Ada sesuatu yang gak beres dalam kehidupan kita. Something is wrong. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak kata Alkitab. Jadi satu sisi memang adalah perintah. Tapi di sisi yang lain adalah akibat otomatis. Iya kan? Sama seperti orang mandi. Kamu mandi harus membersihkan diri. Betul. Tapi kalau mandinya benar otomatis dirinya jadi bersih. Ngerti ya maksud saya? Iya kan? Nah begitu pun kalau kita tinggal di dalam Kristus. Di satu sisi itu adalah perintah. Tapi itu akan juga menjadi akibat otomatis. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus. Kita melekat pada Kristus. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Maka otomatis kita akan berbuah. Gak bisa orang dekat sama Tuhan lalu gak berbuah. Kalau dia dekat sama Tuhan tapi dia gak berbuah. Artinya dia hanya pretend. Dia hanya kelihatannya dekat sama Tuhan. Tapi gak sungguh-sungguh blend in with God, blend in with Jesus, blend in with the Spirit of God, and blend in with His Word. Dia gak sungguh-sungguh menjadi satu dengan firman Tuhan. Dia gak sungguh-sungguh jadi satu dengan roh Allah, gak jadi satu dengan Kristus, gak jadi satu dengan firman-Nya. Kita lihat selanjutnya. Klik. Lihat Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Otomatis. Kalau kita berakarnya dalam Kristus, otomatis kita berbuah. Kecuali kita berakarnya dalam kepentingan diri sendiri. Kita berakarnya dengan cinta uang. Kita berakarnya hanya untuk cari berkat. Ikut Kristus pasti diberkati. Tapi ikut Kristus jangan fokusnya pada berkat. Karena kalau kita berakar ke bawah otomatis kita akan berbuah ke atas. Jadi buah bukan fokusnya. Karena itu akibat otomatis. Tapi akarnya yang harus betul. Kalau kita berakar dan bertumbuh otomatis kita berbuah. Sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Ayo sama-sama bilang sama kan kita udah janji kan ibadah ini ibadah interaktif kan ini bukan pertama kali kita udah setahun lebih bersama. Sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Ayo sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Jadi berbuah dapat kita jadikan the measurement. Menjadi ukurannya. Kalau hidup Kristen kita gak berbuah, ada sesuatu yang gak beres. Makanya Alkitab bilang yang sudah berbuah, dibersihkannya, diberesin lagi. Supaya lebih lebat lagi buahnya. Jelas. Kita lihat selanjutnya, klik. Apa ini maksud dengan kehidupan yang berbuah? Ada orang yang masih belum jelas.
Pendeta, apa sih maksudnya hidup yang berbuah? Saya catat minimal ada beberapa hal di sini. Yang pertama, buah kemajuan kehidupan. Apa artinya buah kemajuan kehidupan? Yaitu perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang setelah pertobatannya. Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa? Buah pertama yang harus nyata adalah buah kemajuan kehidupan. Dia dulu suka ngomongin orang. Sekarang dia bicara tentang Tuhan. Dulu kerjaannya cuma iri. Dan karena iri nyerang sana, nyerang sini, jatuhin sana, jatuhin sini. Dan ada orang yang mulutnya gak pernah jadi berkat. Mulutnya nyerang orang, tapi dia pikir normal. Wah, itu permainan iblis, saudara. Iblis paling ahli membuat false comfort. False comfort itu artinya kita buat sesuatu yang salah, lalu kita punya dasar-dasar Alkitabnya untuk membuktikan bahwa apa yang kita buat benar. Itu kalau marah sama orang, kita maki anak sendiri, kita makinya dengan pemilihan-pemilihan kata yang sangat jahat. Itu kalau nggak suka sama orang, kita pilih kata-kata yang kalau perlu di dalamnya ada silet-siletnya gitu. Yang bisa bikin orang gak tidur 2 hari 2 malam. Dan dia pikir wajar memang orang itu perbuatannya seperti itu. Saudaraku, tapi hidup kita harus jadi berkat. Ular yang berbisa, dengan baik ya. Ular yang berbisa, walaupun tujuannya tidak matok, tujuannya mencium, tapi kalau dasarnya ada bisanya tetap akan mengeluarkan bisa. Racun yang mematikan. Tapi kalau dasarnya tidak berbisa, meskipun membuka mulutnya, meskipun menyerang, gak menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada bisanya. Pertanyaan saya sederhana. Engkau masih berbisa? Bu, masih berbisa, Bu? Pak, masih berbisa? Hamba-hamba Tuhan masih berbisa? Orang kalau ada bisanya, ada racunnya. Apapun yang dia buat penuh dengan racun-racun yang membunuh, menyerang, menghancurkan dan mematikan. Iya kan? Kelinci mau menyerang kita pun lucu. Anjing pudel yang kecil, dia ngomong nih, kita lucu. Tapi singa, dia cuma gini nih. Takut. Iya kan? Jadi tergantung who we are. Kalau kita anak domba. Berapa minggu yang lalu kita bahas itu tuh. Kita anak domba yang diutus ke tengah serigala. Kita harus tetap jadi anak domba. Jangan jadi bunglon. Oh kalau dia baik, saya baik. Tapi kalau dia buat begitu, dia belum kenal siapa saya. Oh berarti bukan anak domba. Serigala berbulu anak domba. Sebetulnya kok serigala. Tapi kalau di gereja, pakai jubah baru. Jubahnya anak domba. Yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah, yang pertama adalah buah kemajuan kehidupan. Itu perubahannya dalam kehidupan seorang setelah pertobatannya. Dulu dia suka nonton tayangan-tayangan cabul. Di handphonenya banyak yang dia save hal-hal cabul. Tapi ketika dia bertobat, dia hapus semua, dia tinggalkan. Dulu dia minum mabuk, judi, merokok, nge-vape. Lalu dia bertobat, dia tinggalkan. Pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Pacarannya raba sana, raba sini. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan. Dulu dia gak pernah mau baca Alkitab. Dulu gak betah dia. Walaupun ikut ibadah online. Ibadahnya jalan.
Pikirannya kemana-mana. Dia sambil chatting, dia buka-buka Instagram. Dia stalking. Sambil makan. Selesai online juga ditanya sama orang. Tadi Gilbert khotbah apa? Apa kali? Ini yang saya bilang. Ada buahnya enggak? Ada perubahan enggak? Dari orang yang emosional bisa menguasai diri enggak? Dari orang yang suka benci, dari orang yang suka iri, dari orang yang suka penuh dengan kecemburuan, penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Sekarang bisa bersyukur enggak? Tadinya hidupnya banyak mengeluh. Pokoknya buka mata aja. Mulutnya mengeluh. Dan kalau ditegur kamu tuh terlalu banyak mengeluh. Ayo tapi dia lebih galak, ya udah biarin aja. Ini saya bilang hidup yang gak berbuah. Gak mau berbuah, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, kepala batu. Berarti kau dikuasai oleh iblis dalam nama Yesus. Lepaskan diri. Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kehidupan berbuah? Buah pelayanan kehidupan. Setelah kita didorong Tuhan untuk berubah dan mulai mengalami kemajuan-kemajuan iman. Maka yang kedua, kita terdorong untuk mengeluarkan buah pelayanan kehidupan. Itu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat atau dibawa pada kaki Tuhan melalui kehidupan dan kesaksian kita. Karena setelah kitanya berubah, maka tanpa terasa, lewat hidup kita banyak orang tertolong. Orang yang sedang putus asa kita kasih kekuatan. Orang yang sedang susah kita tolong. Orang yang mungkin mau ambil tindakan-tindakan nekat kita beri nasihat. Tapi orang juga yang hidupnya kacau, dia lihat hidup kita. Dulu dia lebih kacau dari gue, tapi sekarang udah banyak berubah. Orang pun diberkati. Nah ini yang saya bilang, hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang pertama, buah kemajuan kehidupan. Tanya sama diri saudara sendiri. Sudah mulai banyak gak yang berubah dalam hidup saudara? Betul kita belum sempurna. But at least kita gak ada di titik yang sama waktu kita lalu itu. Ada banyak orang yang kecewa. Aduh saya udah bertobat kok. Ternyata ikut Tuhan berat ya, saya gak bisa berubah-berubah. Selalu saya bilang perubahan sekecil apapun kalau konstan akan menuntun kita pada kebaikan. Anggaplah ini titik nol. Mungkin saya belum bisa berada di tempat musik sana. Tapi minimal saya sudah berjalan. Kadang kala ada badai tantangan saya sempat mundur lagi. Saya nggak boleh putus asa sejauh saya tetap maju. Jangan sampai saya ke titik di mana saya memulai. Setan selalu mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak akan bisa sampai. Kamu gak cukup sempurna. Kamu terlalu banyak kekurangan. Lalu setan akan kirim orang-orang tertentu untuk membuat kita disappointed. Kamu ikut Tuhan gak pernah berubah. Kamu ikut Tuhan mana, munafik. Dan itu yang membuat banyak orang jatuh. Tapi hari ini saya mau bilang, tetap maju. Perubahan sekecil apapun, asal kita lakukan dengan terus menerus, kita sampai pada rencana Tuhan. Karena Roh Kudus akan memampukan kita. Yang setuju katakan, yes saya siap. Jadi yang dimaksud dalam kehidupan yang berbuah, yang pertama buah kemajuan kehidupan. Itu perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang. Setelah pertobatannya ada kemajuan, ada perubahan yang nyata. Yang kedua, buah pelayanan kehidupan. Yaitu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat. Atau dibawa pada kaki Tuhan, masuk pada keselamatan melalui kehidupan dan kesaksian hidupnya. Ada orang-orang yang mungkin akhirnya menerima keselamatan. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin sudah selamat. Tapi lewat hidupmu yang tadinya mau bercerai jadi gak jadi bercerai. Dari yang udah putus asa tiba-tiba bangkit lagi. Itu yang saya bilang hidup yang berbuah. Yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah? Buah Roh Kudus dalam kehidupan. Itu bagaimana buah-buah roh semakin nyata dalam keseharian. Seperti Galatia 5
22-23, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri. Nah, itu yang Alkitab jelaskan buat kita. Keluar nggak buah-buah roh yang nyata itu dalam kehidupan kita? Kita gak usah sibuk dengan, oh ya saya mendapat karunia ini, lalu akhirnya mulai berdebat dengan karunia siapa yang lebih hebat. Ada orang-orang yang pelayanannya untuk melawat orang-orang miskin. Amin. Mari kita support. Ada orang-orang yang melawat pelayanannya anak-anak sekolah minggu. Mari kita doakan, kita support. Ada orang yang pelayanannya remaja-remaja, ada yang pelayanannya khusus pencandu narkoba, ada yang pelayanannya khusus di penjara, ada yang khusus pelayanan ibu-ibu, ada yang pelayanannya khusus para tentara, ada yang pelayanannya mengarah kepada para politisi, ada yang pelayanannya mengarah kepada para bisnismen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pelayanan berbeda-beda, gak usah saling menyerang dan menjatuhkan. Yang penting kita mengeluarkan buah-buah roh. Pelayanan menjangkau orang miskin. Tapi kalau hati saudara juga penuh dengan kebencian. Wah, apa itu gereja-gereja orang kaya gak pernah peduli. Hello. Berarti kok gak tulus dong. Masa kok melayani orang miskin sibuknya nyerang gereja-gereja orang kaya. Biarin aja dia kaya, gak ada urusannya sama lu kan. Kalau dia salah urusan dia sama Tuhan. Selalu saya bilang kita ini hanya hamba bos. Kita bukan the manager. Iya kan? Kita striker bos. Kita Selalu ikutin Piala Eropa enggak? Kalau selalu ikutin Piala Eropa, selalu lihat. Ada manajernya tuh yang di samping lapangan. Ada yang makan permen karet. Ada yang agak emosinya. Ya kan? Ada yang cuma mundar-mandir. Tapi manajer akan tetap jadi manajernya. Tapi tugas kita pemainnya. Tugas kita menangkan jiwanya, masukin golnya. Rebut jiwa-jiwa, selamatkan baik mulai Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan buat kita. Makanya harus nyata buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan jadi NATO Christian. No action, talk only. Cuman sibuk nyerang sana, nyerang sini. Begitu banyak serangan yang kau buat sampai kau gak berkarya apa-apa dalam pelayanan. Kau sibuk mengkritik orang, kau sibuk menyerang orang, kau sibuk menyerang gereja lain, kau sibuk menyerang hamba Tuhan lain. Sampai kau tidak berbuat apa-apa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Saudara-saudara yang sedang kerja. Saudara-saudara yang sedang melayani. Lalu saudara diserang, saudara dikritik. Gak usah klarifikasi. Maju terus. Saya ulangi sekali lagi, maju terus. Saya mengerti ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang lemah hari-hari ini. Karena gak tahan dapat serangan dari pengkritik-pengkritik yang tidak jelas itu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, maju terus. Engkau tidak perlu klarifikasi. Kenapa tidak perlu klarifikasi? Your haters will not repent because of that. Orang-orang yang membencimu tidak akan pernah bertobat karena memang hatinya yang busuk dan penuh kebencian. But your supporter, orang-orang yang mengasihi saudara, orang-orang yang diberkati dengan pelayanan saudara, tidak membutuhkan klarifikasi saudara karena hasil pelayanan saudara itulah klarifikasi yang sesungguhnya. Dalam hidup saya, dalam pelayanan saya tidak mau membuang waktu untuk klarifikasi. Karena buat saya sederhana. Haters tidak membutuhkan klarifikasi saya karena dia memang haters.
Hatinya memang bermasalah, dia memang penuh kebencian, roh setan menguasai hidupnya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, klarifikasi apapun yang kita berikan akan membuat dia mempunyai bahan baru untuk terus menyerang. Karena memang hatinya penuh dengan kebusukan. Tetapi orang-orang diberkati dengan pelayanan kita. Orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan kita juga tidak membutuhkan klarifikasi kita. Karena apa? Karena dia sudah diberkati dengan pelayanan saudara itu. Ngerti gak maksud saya? Jangan buang waktu. Waktunya sudah singkat. Pepatah bahasa Arab yang diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia bilang begini. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Wah, saya pernah satu kali ngomong begitu. Lalu ada lagi yang bodoh yang mengkritik. Oh, jadi kami dianggap anjing-anjing. Itu pepatah Abdul, pepatah Dul. Abdul susah ini. Alfonso, jangan begitu Alfonso, ya kan? Abdul. Sadar Dul. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya berbuah. Roh Kudus tinggal dalam kita, buah-buah roh akan makin nyata. Selanjutnya. Jadi jelas ya, kehidupan yang berbuah satu, buah kemajuan kehidupan. Itu perubahan yang nyata dalam kehidupan seorang setelah pertobatannya. Kedua, buah pelayanan kehidupan. Itu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat atau dibawa pada kaki Tuhan melalui kehidupan dan kesaksiannya. Yang ketiga, buah Roh Kudus dalam kehidupan atau bagaimana buah-buah roh semakin nyata dalam keseharian. Yang keempat, buah prestasi kehidupan. Nah, ini penting. Buah prestasi dalam kehidupan, yaitu bagaimana seorang yang sudah bertobat melalui prestasinya, ia terus menjadi saksi Tuhan. Iya dong, ini yang saya beri nama kehidupan yang berbuah. Hidup Kristen gak bisa begitu-begitu saja. Lihat Yusuf. Lewat prestasinya. Orang dapat melihat. Ada Tuhan di dalam dia. Bahkan sampai di Mesir sekalipun dia dipercaya. Untuk menjadi Perdana Menteri. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang malas. Anak Tuhan tidak boleh ada yang jadi penjilat. Anak Tuhan jangan ada yang kerja setengah-setengah. Anak-anak Tuhan harus dahsyat. Amin. Anak Tuhan harus rajin. Anak Tuhan harus berprestasi. Orang dunia berjuang karena motivasinya adalah uang. Motivasinya kekayaan, motivasinya nama, motivasinya adalah kedudukan yang tinggi. Tapi Kolose pasal 3 ayat 23 bilang apa? Lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Kita berjuang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berjuang supaya orang percaya Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa lewat prestasi yang ada pada kita. Adik-adik muda berprestasilah. Saudara-saudara yang merasa panggilan saudara adalah olahragawan, berprestasilah. Saudara-saudara yang merasa panggilan saudara adalah di dunia politik, berprestasilah. Saudara-saudara yang merasa panggilan saudara sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara, berprestasilah. Para pengusaha, berprestasilah. Jangan korupsi. Jangan pelit. Jangan malas. Jangan kepala batu. Jangan egois. Jangan seenaknya. Tapi bekerja dengan betul. Melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Dan kalaupun kita ada tantangan. Kita percaya roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Selanjutnya klik. Bagaimana supaya hidup kita berbuah? Tadi sudah saya jelaskan buah-buah apa yang Alkitab katakan. Dan bagaimana supaya hidup kita berbuah? Satu. Yang harus diingat. Berbuah bukanlah prestasi yang perlu kita banggakan. Namun kesimpulan saya, berbuah adalah konsekuensi logis yang perlu disyukuri. Seperti tadi saya bilang. Kalau jalannya benar, tujuannya pasti kita dapatkan. Ngerti gak mau saya?
Kalau jalannya benar, tujuannya pasti kita dapatkan, simpel aja. Iya ya. Sama ketika orang tanya, pendeta gerejanya di mana? Di Tamrin Residence. Yang sudah perlu cari bukan Tamrin Residence, yang perlu cari jalannya. Makanya kalau ditanya Tamrin Residence, di mana itu? Oh, di Jalan Tamrin Boulevard nomor 1. Di mana itu? Di belakang Grand Indonesia. Dia mulai cari di Google. Google tidak kasih lihat foto gedungnya. Google cuma arahkan jalannya. Dan waktu kita ikuti jalannya, kita nyampe. Ini yang saya bilang. Berbuah bukan prestasi yang perlu kita banggakan. Kalau berbuah prestasi yang kita banggakan, akhirnya kita menjadi sombong. Wow, saya dong udah baptis sekian orang. Saya dong udah menangkan sekian orang. Hello, bos. Hebat bos. Lu yang menangkan orang. Hari-hari ini orang bisa bersaing begitu. Gilbert, berapa banyak orang sih yang sudah dibaptis? Gilbert, berapa banyak orang yang sudah dilayani? Gilbert, apa sih yang dia buat? Lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Karena sekarang yang terjadi adalah persaingan. Untuk menjelaskan siapa yang lebih hebat. Dan hari ini saya perlu jelaskan, buah bukan prestasi yang perlu kita banggakan. Tapi konsekuensi logis yang perlu kita syukuri. Ya Tuhan, siapakah aku? Sampai lewat aku orang diselamatkan. Kalau orang tanya sama saya, Gilbert, berapa banyak orang yang sudah dibaptis lewat pelayananmu? Jawaban saya sederhana, tidak ada satupun. Saya hanya melayani Kristus. Dan Kristuslah yang menyelamatkan mereka. Orang tanya sama saya, Gilbert, sudah berapa banyak orang yang kamu bawa pada keselamatan dengan semua pelayanan kamu? Jawaban saya sederhana, maaf. Tidak ada satu orang pun yang saya bisa selamatkan dengan pelayanan saya. Saya hanya melayani Kristus. Kristuslah yang menyelamatkan mereka. Ini yang saya bilang. Bahkan kalau orang tanya sama saya, Gilbert, berapa sih jemaatmu? Jawaban saya bukan bos dari gereja yang olehnya orang menyebut saya gembala. Saya takut untuk bilang itu jemaat saya. Saya selalu akan katakan itu jemaat Tuhan. Lalu Tuhan yang mempercayakan saya untuk menjadi gembala gereja ini. Saya hanya hamba, bos. Itu sebabnya saya terlalu mengerti berbuah. Bukanlah prestasi yang perlu kita banggakan, namun konsekuensi logis yang perlu kita syukuri. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita berbuah? Jelas Alkitab bilang yang pertama, tinggal dalam Kristus. Artinya ketika kita disakiti, itu juga kita harus tinggal dalam Kristus. Ketika kita sukses, kita diberkati, kita dipuji orang, kita tetap harus tinggal dalam Kristus. Jangan banggakan pujian, jangan take the credit. Tapi tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti menyadari terus bahwa saya hanya hamba. Menyadari betul bahwa semua datang daripada Dia, dari Kristus, untuk Kristus, bagi kemuliaannya. Haleluya. Yang kedua, bergaul dengan firman. Supaya kita berbuah, jangan main dengan strategi. Tinggal dalam Kristus. Bergaul dengan firman. Karena Alkitab berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Dan Alkitab bilang, kamu akan berbuah lebat. Kenapa banyak orang stres dalam pelayanan? Kalau dia masuk dalam pelayanan tapi tidak bergaul dengan firman. Buat saya simpel. Orang mau berdebat bagaimanapun, saya terlalu percaya selama kita hidup dalam firman. Firman itu kekuatan kita, firman itu sumber sukacita kita, firman itu menjadi sumber keberanian kita. Dan firman itu menjadi sumber hikmat akal budi buat kita. Buat saya.
Terlalu berani kalau orang masuk dalam pelayanan tapi tidak bergaul dengan firman karena konyol hidupnya, saudara. Melayani bukan untuk senang-senang. To be in the ministry, it's mean to be in the war. To be in a battle. Dalam pelayanan berarti dalam peperangan karena iblis mau mengacaukan saudara, mau menghancurkan saudara. Tapi izinkan saya mau beritahu buat saudara, selama kita bergaul dengan firman, firman itu membersihkan kita, firman itu memotivasi kita, firman itu menguatkan kita, firman itu memberi arah buat kita, dan firman itu akan menuntun kita pada hikmat dan kuasanya. Haleluya. Yeah. Yang ketiga, bagaimana kita berbuah? Mau terus dibersihkan. Alkitab bilang, ranting yang tidak berbuah dipotong. Tapi ranting yang sudah berbuah dibersihkan. Kenapa kita tidak bisa berbuah? Otak kita kotor. Hati kita kotor. Jiwa kita kotor. Motivasi kita kotor. Kita perlu dibersihkan selalu. Oleh firman. Oleh teguran, oleh nasihat, oleh badai kehidupan yang memproses kita. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi aku hajar dan kutegur, relakan dirimu dan bertobat. Makanya Alkitab bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita nggak bisa cari uangnya di pelayanan, bos. Jahat bos. Saya khawatir ada banyak orang cari uangnya di pelayanan. Tapi hidupnya penuh dengan hal-hal daging, saudara. Jadi anggap pelayanan sebagai profesi. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita harus terus dibersihkan. Kita harus terus dibersihkan. Maka Tuhan arahkan kita pada rencananya yang sempurna. Alkitab bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh turut dipermuliakan bersama Kristus adalah orang yang bersih hatinya dan suci. Yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya dia mau terus dibersihkan oleh anugerah Tuhan. Selanjutnya, siapa yang akan berbuah? Yang tinggal dalam Kristus, yang bergaul dengan firman, yang mau terus dibersihkan. Yang tidak menjadi lelah untuk berbuat sesuatu. Alkitab berkata dia berlari dan tidak menjadi letih. Dia berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena salah satu intimidasi iblis adalah kamu gak kuat, kamu gak sanggup. Nah ini, kenapa kita tidak bisa berbuah? Karena baru diproses. Karena tidak ada satu ditanam langsung berbuah besok, gak bisa. Harus ada proses. Nah ketika proses ini iblis gak mau kita berbuah. Lu iblis gak apa-apa kita tanam pohon, gak apa-apa sejauh pohon itu tidak berbuah. Sejauh hanya mengeluarkan sampah-sampah saja. Tapi kalau kita mulai berbuah, kita mulai berdampak, kita mulai menghasilkan sesuatu, iblis gak suka. Itu sebabnya iblis penuh dengan intimidasi. Yang membuat kita merasa lelah. Aduh saya ngalah terus sama suami saya gak kuat pendeta. Saya ngalah terus sama istri saya, lama-lama saya gak tahan pendeta. Saya harus sabar di tengah situasi ini, saya gak sanggup. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Gak mungkin orang yang terus berkorban dalam Kristus akhirnya ditinggalkan Tuhan dan dipermalukan. Bos, sabar. Kuasai diri. Tetap tenang. Maka pada waktunya engkau akan menyatakan buah-buah itu nyata dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, mengapa kita perlu berbuah? Ini kesimpulan saya terakhir. Ada yang bertanya, masa sekadar saya jadi Kristen masih belum cukup? Ada banyak orang yang berkata, aduh kadang-kadang pendeta-pendeta ini aneh-aneh lah, mesti berbuah lah, mesti inilah, mesti itulah. Kenapa kita harus berbuah? Saya jumpai minimal ada 4 alasannya. Yang pertama, karena hidup yang berbuah menunjukkan jalan dan proses yang kita sedang tempuh itu benar. Karena kadang-kala apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang sebetulnya kita sedang kerjakan.
Kadang-kadang kita pikir I'm on the right track. Itu yang saya bilang. Iblis ahli dalam menciptakan false comfort. Kita bohong nih. Tapi kita rasa nyaman. Ya memang situasinya begitu ya pendeta, bagaimana ya, kita kan namanya masih hidup di dunia. Kita maki orang, kita pikir benar. Kita berzina, kita pikir normal. Kita selingkuh, kita pikir normal. Kita bercerai dan kita pikir ada ayatnya pembenaran. Habis suami saya homoseks pendeta, habis dia begini pendeta, habis istri saya berselingkuh pendeta. Jadi benar dong kalau saya ceraikan dia. Iblis ahli membuat kita false comfort. Lalu lebih parahnya lagi, dia buat kita temu ayat-ayatnya, saudara-saudara. Saya percaya perzinahan itu jahat di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bilang setiap dosa dikerjakan di luar tubuh. Tapi perzinahan dosa yang dikerjakan di dalam tubuh. Padahal tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kekristenan menentang dan menolak perzinahan. Jelas, saudara. Jangan kotori tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Tapi apapun alasannya, perceraian tetap tidak bisa dibenarkan karena Allah benci perceraian. Soalnya boleh berdebat dengan saya dengan berbagai 1001 ayat yang saya mau sampaikan, jawaban saya cuma sederhana. Apa janji nikah yang kau ucapkan di altar ini? Bukankah di altar ini kau berjanji hanya maut yang bisa memisahkan? Kalau memang kau setuju bahwa perzinahan boleh menjadi alasan perceraian, maka kau harus rubah janji nikahmu. Kepada rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yang punya dasar-dasar yang kuat, yang menurutmu dasar yang kuat untuk boleh bercerai kalau berzina. Buat saya silahkan. Buat saya perbedaan silahkan, biar Tuhan yang menilai. Ngapain saya ribut sama kamu orang? Wow, you punya dasar-dasar ayat Alkitab kan hebat tuh. Cuman saya mau tantang saudara. Buat saya. Kalau di altar kau berkata hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi pada kenyataannya, perzinahan juga bisa memisahkan. Berarti saya beri nama. Engkau seorang munafik. Saya beri nama. Engkau seorang yang berdiri di dua kaki. Antara kaki kebenaran dengan kaki kenikmatan yang kau pikir itu menyenangkan. Kalau orang sudah berzina, ceraikan saja. Kalau memang kau berpikir ada dasar-dasar ayat Alkitabnya yang mendukung, ya udah bikin terobosan yang aneh lah sedikit. Di gerejamu, janji nikahnya agak beda. Hanya maut dan perzinahan yang akan memisahkan kita. Tapi buat saya, itu aneh. Buat saya, itu gak normal. Karena pada dasarnya, firman Tuhan bilang, hanya maut yang bisa memisahkan. Jelas? Tapi kalau saudara mau bikin janji itu begitu aneh, ya silahkan aja gitu. Iya kan? Tetapi yang saya mau tekankan, hidup kita bisa berbuah kalau jalan dan proses yang kita tempuh itu benar. Simpel aja. Bukan apa yang saya pikir. Karena iblis ahli dalam menciptakan false comfort. Dari pertanyaannya, Yesus bilang apa? Dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Kalau kita berbuah lebat, kita berbuah kedamaian, kita berbuah keselamatan, kita berbuah kelemah lembutan, kita berbuah jiwa-jiwa, kita berbuah buah-buah roh, kita berbuah perubahan-perubahan yang nyata, kita berbuah dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka saudaraku itu artinya proses dan jalan yang kita tempuh itu benar. When the process are right, the result will be great. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti luar biasa. Yang kedua saya pelajari. Mengapa setiap orang percaya hidupnya harus berbuah? Yang pertama, karena hidup yang berbuah menunjukkan jalan dan proses yang kita sedang tempuh itu benar.
Yang kedua, karena hidup yang berbuah itu memuliakan dan meninggikan Kristus serta menolong banyak orang. Ya dong, dengan hidup kita berbuah. Yang terjadi bukan nama kita, tapi nama Kristus yang dipermuliakan. Kita meninggikan Kristus, kita memuliakan Kristus serta menolong banyak orang. Orang akan bilang, waduh, anak Tuhan memang berbeda ya. Anak Tuhan itu sabar. Anak Tuhan itu tidak mengeluh. Anak Tuhan itu apa aja bersyukur. Anak Tuhan itu lebih bisa mengendalikan diri. Anak Tuhan itu tidak pernah mengutuk. Anak Tuhan itu mengucapkan berkat. Anak Tuhan itu kata-katanya teratur. Memberi semangat, memberi dorongan. Saudaraku, berbuah memerlukan sebuah usaha. Saya baru jumpa rekan hamba Tuhan saya. Yang sama-sama kita membangun gereja ini. Bapak Pendeta Julius Antoni. Jadi lagi bercerita kita sebelum ibadah tadi. Jadi waktu Natal, saya punya teman ada usaha hidroponik. Organik, buah, sayur-sayur, saya pikir bagus juga ya. Jadi saya berpikir Christmas is time of gift, time of giving. Ya saya pikir ini hamba-hamba Tuhan di gereja, saya pesan banyak-banyak dari dia, hidroponik, organik, sayur, buah, segala macam salah satunya. Terus apa itu namanya, ada madu juga. Salah satunya adalah sambiki. Labu kata orang Indonesia bilang. Kalau orang Manado bilang sambiki. Ya kan, jadi ada buah ini, sayur apa segala macam, ada madu gitu kan. Lalu ada sambiki. Tadi sebelum ibadah, Pak Julius kasih saya foto. Pak Julius bilang, Pak Gilbert, waktu Natal dari Pak Gilbert sama Ibu kan kita dapat paket sayur-sayur, buah-buah, apa itu madu. Selesai saya makan, bijinya saya tabur. Dan sekarang sudah berbuah. Waktu saya kasih sambikinya satu. Waktu saya dan istri saya kasih kepada para hamba-hamba Tuhan gereja, cuma satu. Saya tanya ini udah berbuah berapa biji? 5. Dikasihnya 1. Tetapi kalau prosesnya benar, jalannya benar, perjuangannya benar, dapatnya 5. Dapatnya 5 dan lebih segar saudara. Karena langsung dari pohonnya. Itulah proses berbuah. Iya kan? Dan proses berbuah artinya apa? Dia bukan hanya menguntungkan diri kita, orang yang berbuah bukan hanya hidupnya mengalami hal-hal yang manis indah. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena apa? Dengan kita berbuah kita tuh berdampak, kita berbuat sesuatu, kita memberi. Memberi kasih, memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi kesaksian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kemudian juga memuliakan Kristus. Meninggikan Kristus dan ini yang juga penting. Saya bayangkan. Waktu Pak Julius mendapat sambiki itu hanya untuk dia dan keluarganya. Tapi ketika dia tanam, sekarang bisa menolong banyak orang, lebih banyak orang bisa menikmati itu. Ngerti gak maksud saya? Makanya hidup Kristen. Gak bisa hanya egois memikirkan diri sendiri, tapi hidup Kristen. Dia harus berbuah. Maka bukan hanya dia dapat menikmati kehidupan yang indah dalam Kristus. Tapi dia juga memuliakan Kristus, meninggikan Kristus dan menolong banyak orang. Itulah target Tuhan. Wow, haleluya. Saya berdoa. Supaya Roh Kudus terus berbicara buat setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya bangga dan berkata aku anak raja. Tapi bersyukur dan terdorong. Untuk menjalankan tanggung jawab kita. Berbuah lebat bagi kerajaannya. Selanjutnya ketiga.
Mengapa hidup Kristen harus berbuah? Karena hidup yang berbuah mendatangkan makna dan warna bagi kehidupan diri kita. Kehidupan Kristen yang tidak berbuah adalah kehidupan Kristen yang membosankan dan menjenuhkan. Catat baik-baik. Dan saya mau bicara dari hati ke hati. Buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Melalui online church ini. Melalui gereja online ini. Karena kita belum bisa berkumpul. Dan saya perhatikan. Setiap minggu. Lebih dari 100.000 orang. Yang diberkati. Baik melalui YouTube Live. Maupun Facebook Live. Saya memuji Tuhan. Karena saya percaya itu bukan karya yang kami buat dari gereja. Tapi itu Kristus yang mengerjakannya melalui kami karena kami hanya alat. Dan hari ini izinkan saya berbicara dari hati ke hati. If you call yourself a Christian. Kalau engkau menyebut dirimu sendiri sebagai orang Kristen. Engkau merasa melayani Tuhan. Tapi kemudian hidupmu menjenuhkan, membosankan. Sebagai hamba Allah, sorry untuk mengingatkan saudara ini. Jangan-jangan. Itu tanda bahwa hidupmu tidak berbuah. Karena yang saya percaya hidup yang berbuah. Mendatangkan makna dan warna bagi kehidupan diri kita sendiri. Dengan kita berbuah. Kita dapat merasakan arti yang luar biasa. Lihatlah pohon yang berbuah. Orang yang lewat petik. Orang yang lewat menikmatinya. Apalagi kalau buahnya manis. Orang memujinya. Dan orang menanti-nanti, aduh kapan berbuah lagi nih, kapan berbuah lagi. Didoain banyak orang. Tapi kalau pohon cuma taruh sampah saja. Hanya daun-daun kering di situ. Aduh, nih kapan matinya nih. Iya kan? Ataupun buahnya asam. Orang udah semangat tuh. Astaga. Ini makan buahnya dia kayak gue ditempeleng Jepang 400 orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau hidup Kristen mau membosankan, menjenuhkan. I'm afraid. We are not a fruitful Christian. Kita bukan hidup Kristen yang berbuah. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena hidup yang berbuah. Menuntun pada sorga. Rumah Bapa yang kekal. Saya terlalu percaya. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bukan berarti. Salib. Dan hidup yang berbuah. No. Keselamatan hanya dalam Kristus. Lewat penyalipan Kristus. Lewat darah yang tertumpah. Kita ditebus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata. Loh kalau syarat untuk masuk surga hidup harus berbuah. Berarti syarat masuk surga menerima Kristus dan hidup berbuah. No, itu dua hal yang tidak berbeda. Karena itu adalah cirinya. Waktu saya menerima Kristus otomatis hidup saya pasti berbuah. Jangan pisahkan. Ya saya sih udah menerima Kristus, cuman ya hidup saya aja belum berbuah. No, itu artinya sudah belum menerima Kristus. Karena kalau kita menerima Kristus, otomatis hidup kita akan berbuah. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang tidak berbuah, dibersihkannya. Barang siapa yang tidak berbuah, dipotongnya, dilemparkan ke dalam api. Barang siapa yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih lebat lagi buahnya. Jadi jelas, yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dilemparkan ke dalam api. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita. I know you are a Christian. I know you love Jesus. I know for you, Jesus is your everything.
Tapi pertanyaannya, sudah kita berbuah? Alkitab berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang baik sesuai dengan pertobatanmu. Kita datang pada Tuhan.